Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13 berbicara mengenai surat kepada jemaat di Philadelphia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Philadelphia ini adalah satu kota yang dibangun tahun 150 sebelum Masehi oleh orang yang bernama Attalus Pergamun atau nama lainnya Philadelphus. Ya, makanya namanya Philadelphia karena foundernya itu adalah Philadelphus. Nah, Philadelphus ini menamakan kota Philadelphia ini sesuai dengan namanya yang berarti kasih kepada saudara. Dia mendedikasikan kota ini untuk saudaranya yang bernama Eumenes. Karena Philadelphus ini dekat sekali dengan Eumenes, maka ikatan saudara ini menjadi satu inspirasi. Sehingga dia menamakan kota Philadelphia ini sebagai kota sebuah ikatan persaudaraan yang tidak pernah akan hancur. Begitu kira-kira. Antara dia dan saudaranya Eumenes. Jadi ini sedikit daripada latar belakang nama Philadelphia. Nah, saudara, saya mau bacakan di sini Wahyu 3 ayat 7 yang berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Jadi ini adalah sebuah sound doktrin. Perkataan dari Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Saya sudah sampaikan tadi, Philadelphia artinya kasih bersaudara, kasih persaudaraan, atau kasih yang tulus kepada saudara. Dikatakan oleh firman Tuhan selanjutnya, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat ini nanti akan saya jelaskan kemudian. Lalu ayat 8 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat 9, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya lanjut, saya ingin jelaskan dulu bahwa Philadelphia ini, kota Philadelphia ini adalah Turki yang sekarang. Di zaman itu, Philadelphia disebut dengan Little Athens atau Athena kecil. Athena ini adalah ibu kota daripada Yunani. Dan di Athena ini terkenal dengan banyak sekali dewa yang disembah oleh orang Athena. Banyak kuil penyembahan-penyembahan. Jadi memang Athena terkenal dengan banyak tempat berhala di sana. Nah, Philadelphia itu adalah kota yang dinamakan Athena kecil. Jadi mirip, resemble dengan kota Athena yang penuh dengan tempat
penyembahan berhala. Disinilah jemaat Philadelphia terbangun. Jemaat Philadelphia terbangun di antara orang-orang penyembah berhala di satu sisi. Jadi banyak sekali penyembahan berhala di sana sehingga kota ini dinamakan Little Athens atau Little Athena karena dicirikan dengan banyak sekali tempat atau monumen atau kebiasaan atau orang culture penyembah berhala di sana. Lalu di sisi yang lain dikatakan ada orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang yang sama sekali membenci kekristenan. Yang sama sekali menolak kekristenan. Karena mereka berpegang teguh kepada hukum Taurat. Dan ingin membinasakan kekristenan. Jadi jemaat Philadelphia. Nah saudara, itu sebabnya dikatakan oleh Yesus. Sound doktrinnya berkata, kalau kita dengarkan tadi di ayat 8, dikatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, for thou has a little strength. Sebenarnya tidak ada kalimat di situ aku tahu sebenarnya. Dalam Alkitab bahasa aslinya. Tidak ada kalimat aku tahu. Karena memang Tuhan tahu siapa umatnya. Tuhan tahu secara detail siapa kita. Begitu. Jadi Tuhan tidak perlu memberitahukan aku tahu. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Jadi sebenarnya kalimat itu ditambahkan oleh para penterjemah untuk memperkuat arti di situ ya. Sebenarnya yang lebih tepat di situ dikatakan, aku telah membuka bagimu pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Engkau mempunyai kekuatan yang kecil. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika Yesus berkata di sini mengenai jemaat di Philadelphia bahwa kekuatanmu kecil, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan kekuatanmu tidak seberapa, little strength, begitu ya. Sebenarnya di sini Tuhan sedang memuji kepada jemaat Philadelphia. Kenapa dikatakan dia memuji padahal kekuatan mereka kecil? Nah, saya mau katakan di sini sesuai dengan beberapa penafsir dan saya setuju sesuai dengan apa yang telah saya teliti bahwa kekuatanmu kecil di sini, kekuatanmu tidak seberapa di sini menyatakan bahwa jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang kecil. Begitu. Mereka tidak mempunyai pengaruh yang besar. Jadi di satu sisi culture berhala di sana, kebiasaan penyembahan berhala, kebudayaan penyembahan berhala, bahkan segala bentuk penyembahan berhala itu besar sekali ada di sana. Pengaruhnya sangat besar. Jemaat di Philadelphia itu sangat kecil. Ini yang dikatakan oleh Tuhan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tidak menyatakan bahwa mereka itu lemah, tapi menyatakan bahwa mereka itu hanyalah kumpulan kecil yang berada di kota Philadelphia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Alkitab katakan di sini bahwa engkau menuruti sound doktrinku. Engkau tidak menyangkal namaku. Ada dua kata-kata kalimat yang Yesus ucapkan di situ. Engkau adalah jemaat yang kecil, jemaat Philadelphia. Engkau ini jumlahnya tidak seberapa. Tapi dikatakan oleh Alkitab, engkau menuruti sound doctrine. Yang kedua, engkau tidak menyangkal namaku. Jadi ada dua sisi di sini. Bahwa
kebudayaan penyembah berhala itu begitu kuat, begitu besar melingkupi di dalam kota Philadelphia itu. Mereka itu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa, para penyembah berhala di sana. Lalu di satu sisi, jemaat di Philadelphia mengalami aniaya dari orang Yahudi. Sehingga Yesus katakan, engkau tidak menyangkal namaku, lihat. Dari kiri mereka terjepit, dari kanan mereka terjepit. Jemaat di Philadelphia. Tuhan katakan engkau kecil, tapi engkau berdiri teguh di atas firman-Ku, berdiri teguh di atas sound doktrinku. Maka jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang dipuji Tuhan, bahwa engkau adalah jemaat yang mengasihi aku sesuai dengan namanya, Philadelphia. Kan tadi saya sudah katakan, Philadelphia itu artinya kasih persaudaraan, brothership, loving, begitu ya. Sesuai dengan nama yang diberikan oleh pendirinya, Pergamus itu tadi, atau Philadelphus Pergamus, yang menamakan kota ini untuk mengingat saudara laki-lakinya Eumenes itu, begitu ya. Nah, saudara, Alkitab katakan di sini, sound doktrin yang Yesus nyatakan di sini, jemaat yang kecil ini, mereka mengalami aniaya bukan karena mereka kecil, tapi karena mereka berdiri teguh di atas kekuatan firman Tuhan. Jadi Tuhan mau katakan kepada mereka, Tuhan mau memuji mereka, bahwa walaupun kalian kecil, kalian bertahan di dalam kekuatan kalian, kalian bertahan di dalam sound doctrine, walaupun kalian kecil pengaruhnya, tidak begitu besar influence kalian kepada society, karena society begitu kuat yang menentang engkau dari penyembah berhala dan dari orang Yahudi. Tapi yang Tuhan puji dari mereka, engkau menuruti firman-Ku. Saudara, ini mengajar kita, saudara, bahwa kita tidak boleh melihat dari kekuatan kita sendiri. Kita tidak boleh melihat dari jumlah kita sendiri. Society akan terlalu besar, mempunyai power atas kehidupanmu, artinya engkau tidak bisa menembus power itu. Tapi yang Tuhan inginkan, bahwa engkau berdiri teguh di atas firman-Nya apapun yang terjadi. Amin, saudara. Jadi itulah kekuatan mentaati sound doctrine. Tidak bicara mengenai berapa besarnya engkau, tidak bicara mengenai berapa banyaknya jemaatmu, tidak bicara mengenai berapa pengaruhmu di masyarakat, tapi sound doctrine bicara kekuatanmu menuruti firman Tuhan. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah, meskipun mereka mengalami aniaya karena mereka kecil, tidak punya kekuatan, tidak punya connection yang besar, tapi mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Saudara, maka di ayat yang awal dikatakan dalam ayat 8, Wahyu 3 ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihat aku telah membuka pintu bagimu. Jadi Tuhan bilang sesungguhnya bahwa kekuatanmu yang kecil itu tidak mempengaruhi pintu yang sudah aku buka bagimu. Pintu apa di sini? Nah, ini ada beberapa atau banyak sekali orang yang menafsir terkait dengan masalah pintu. Saya kembali kepada ayat 7. Wahyu 3 ayat 7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Nah, ini Tuhan Yesus ketika menyampaikan firman kepada jemaat di Philadelphia, sebenarnya Tuhan Yesus mengutip kata-kata yang terdapat di dalam Yesaya 22, ya. Yesaya 22 ayat 22. Sekali lagi saya mau katakan, lihat, Tuhan selalu menghormati firman-Nya.
Jadi firman Tuhan itu selalu bersumber dari firman Tuhan yang tertulis. Begitu. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu merupakan satu kesatuan. Jadi ketika Yesus katakan, aku, lihat di sini dikatakan, ayat yang ke-7, aku yang memegang kunci Daud. Sebenarnya ini adalah kutipan dari Yesaya 22 ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini sebenarnya sebuah peristiwa, kalau saudara baca Yesaya 22, yang bicara mengenai orang yang namanya Elyakim bin Hilkia. Pada waktu itu ada orang yang namanya Shebna, yang menjadi prime minister di kerajaan Yehuda, yang memegang kunci daripada semua otoritas sehingga orang bisa bertemu dengan Raja Hizkia. Tapi Shebna ini adalah perdana menteri yang korup, adalah perdana menteri yang tidak benar, adalah perdana menteri yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Maka Tuhan katakan Shebna ini akan dilempar ke Babel. Kemudian Tuhan akan memanggil orang yang namanya Elyakim bin Hilkia. Nah, Elyakim bin Hilkia dikatakan oleh Tuhan, aku akan memberikan engkau kunci rumah Daud. Jadi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya adalah kunci dalam arti yang literal, kunci rumah Daud itu. Artinya orang yang memegang kunci rumah Daud adalah orang yang memiliki otoritas, orang yang nomor 2 sesudah raja, yang semua keputusan-keputusannya hanya bisa dianulir oleh raja. Dan orang yang memegang kunci Daud ini adalah orang yang memberikan semua pas atau jalan masuk apabila orang ingin bertemu dengan raja, yaitu Raja Hizkia di dalam perjanjian lama. Yesus katakan, aku adalah orang yang memegang kunci Daud. Tadi katakan begini, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Engkau tidak mempunyai kekuatan, engkau tidak diperhitungkan, tapi engkau menuruti firman-Ku, engkau tidak menyangkal nama-Ku. Aku sudah membuka pintu bagimu. Jadi sudah ada entrance, sudah ada sebuah pintu yang terbuka. Jadi kekuatan mereka tidak dipengaruhi oleh apapun karena Tuhan sudah membuka pintu itu. Yang perlu dilakukan oleh orang-orang di Philadelphia adalah mereka masuk melalui pintu yang sudah dibukakan oleh Tuhan. Jadi itu artinya ya. Jadi tidak ada urusan dengan Tuhan sudah buka pintu, Tuhan sudah buka berkat, oh berkat saya tidak tertutup. Kalau sudah ditutup, berkat Tuhan tidak. Ini kan biasanya ditafsirkan secara alegoris. Saya mau membawa pikiran saudara untuk melihat konteks yang sebenarnya. Bahwa kunci Daud itu adalah sebenarnya kutipan daripada Yesaya 22. Elyakim yang mempunyai kunci itu, yang telah diberikan kunci oleh Tuhan untuk membuka dan menutup. Jadi cuma Elyakim yang bisa memberikan kuasa. Kalau orang mau datang kepada raja, dia buka pintunya. Kalau orang tidak bisa datang kepada raja, maka pintu itu akan tertutup selamanya. Tidak ada akses bagi orang untuk bisa datang kepada raja tanpa melalui kunci yang diberikan oleh Tuhan itu, yang dipegang oleh Elyakim itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, lihat di sini saudara, betapa pentingnya percaya, berpegang teguh kepada sound doctrine, dan tidak menyangkal iman kita apapun yang terjadi, meskipun engkau adalah minoritas. Meskipun jumlahmu sedikit, meskipun engkau berdiri sendiri, meskipun tidak ada orang yang bersama-sama dengan engkau, tapi penting bagi kita untuk berpegang teguh kepada sound doctrine. Amin, saudara. Dan yang kedua, tidak menyangkal nama Tuhan. Kita mengalami aniaya bukan karena kesalahan kita, bukan karena kita memberitakan Injil, tapi karena memang orang tidak senang kepada kita. Karena memang orang berusaha menganiaya kita, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. Dan ingat, Tuhan katakan di sini bahwa aku sudah membuka pintu itu karena akulah yang mempunyai kuncinya. Pintu ini bicara tentang apa? Bicara tentang kelayakan untuk memasuki Messianic Kingdom, saudara. Jadi
Percaya saudara, orang-orang yang berdiri teguh di atas firman Tuhan, orang-orang yang tidak menyangkal nama Tuhan, mempertahankan imannya sampai akhir, mereka adalah orang-orang yang telah melihat pintu yang terbuka. Mereka akan memasuki pintu yang Tuhan sudah buka. Itu pintu itu apa? Memasuki kerajaan Mesias, Messianic Kingdom. Di mana kerajaan Mesias itu? Kerajaan 1000 tahun. Ayat 10 sebenarnya adalah kuncinya. Saya tutup dengan ayat 10. Sebelum saya akhiri hal ini. Karena engkau menuruti firmanku untuk menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini bicara tentang masa tribulasi. Dan ini adalah contoh yang pasti memberitahu bahwa gereja akan diangkat Tuhan, akan bertemu dengan Tuhan sebelumnya. Ini juga membedakan kenyataan bahwa ada rapture dan ada second coming. Jadi ada dua hal yang Tuhan bicara di sini. Ada rapture dan ada parousia. Jadi rapture itu adalah saat Tuhan melindungi, Tuhan mengambil orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu tubuh Kristus, untuk menghindari mereka dari pencobaan yang datang untuk seluruh bumi, yaitu the Great Tribulation. Saya sudah bicara hal ini berkali-kali. Jadi akan terjadi rapture terlebih dahulu. Kita akan diangkat bertemu dengan Tuhan di angkasa. Yesus datang, kakinya tidak menginjak bumi. Itulah kedatangan Yesus yang kedua kali, tahap yang pertama. Lalu ada yang disebut dengan second coming. Yesus datang bersama dengan gerejanya. Rapture adalah Yesus datang untuk gerejanya. Tapi kalau second coming atau parousia itu Yesus datang bersama gerejanya, kakinya menginjak bumi. Dan di sini bicara, saudara, bahwa orang-orang yang percaya kepada sound doctrine, yang berpegang teguh kepada sound doctrine, orang-orang yang berpegang teguh kepada iman yang sudah diajarkan kepada mereka, menuruti sound doctrine dengan sedetil-detilnya, dengan ketat, meskipun mereka kecil, jemaat itu kecil, tidak seberapa, meskipun mereka tidak dihitung oleh dunia ini, tapi mereka berpegang teguh. Ingat, Tuhan sudah membuka pintu itu. Jadi entrance-nya sudah ada, kita sudah melihat tempat itu, kita akan memasuki tempat itu, dan Tuhan katakan, Dia memegang kunci. Hanya mereka yang mempunyai akses yang sudah diizinkan. Sama seperti tadi, Eliakim yang memegang kunci rumah Daud. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus pasti datang, Tuhan Yesus akan datang. Blessings.